Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Semoga Buya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya terutama urusan dakwahnya. Mengenai tadi Buya yang tadi dikemukakan tausiah yang dikemukakan tadi masalah zikir Buya. Begini Buya, Allah itu kan maha suci. Kitab yang diturunkan juga Al-Quran maha suci. Nabiullah juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang suci. Sementara kita umatnya ini banyak dosa kalau memang tidak melakukan taubat kepada Allah. Begini Buya, tadi dalam zikir itu bukan mungkin lagi ya, mungkin dalam keadaan suci itu bisa lebih utama gitu, bisa lebih baik. Nah bagaimana kalau zikir itu dilakukan tidak dalam keadaan suci gitu, atau dalam keadaan tidak bersih gitu Bu ya. Mungkin itu saja yang ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada zikir, biarpun itu dari Al-Quran, selagi zikir boleh dibaca dalam keadaan haid. Zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Al-Quran. La ilaha illallah ada di dalam Al-Quran. Jadi zikir, biarpun di dalam Al-Quran, dari Al-Quran yang diambil dari Al-Quran, zikir-zikir. Apalagi hadis-hadis Nabi SAW boleh dibaca oleh wanita dalam keadaan haid sekalipun. Termasuk salat kepada Rasulullah. Cuma memang martabat keutamaan itu ada. Sebaik-baik zikir adalah dalam keadaan dia suci. Kemudian menghadap ke kiblat. Cuman kan kita tidak bisa selamanya seperti itu. Wanita dilanda haid. Masa gara-gara haid tidak berzikir? Berzikir. Selagi dalam keadaan suci Anda membiasakan berzikir dengan berwudu, maka ketahuilah biarpun dalam keadaan haid pahalanya sama. Karena Anda punya udzur yang Anda nggak bisa menghilangkannya kecuali nanti pada akhir haid ada hari basah haidnya. Kemudian kalau bisa menghadap kiblat sebisa mungkin, cuman kan tidak selamanya kita menghadap kiblat. Maka jalan pun boleh. Dalam keadaan boleh. Jadi perbandingannya adalah begini. Jika Anda bisa menghadap kiblat kemudian Anda tidak menghadap kiblat, maka keutamanya adalah lebih baik menghadap kiblat. Tapi jika perbandingan begini, saya jalan menghadap ke timur, naik motor, perbandingan adalah zikir atau tidak zikir, maka lebih baik zikir, jangan bandingkan menghadap kiblat, ketabrak nanti. Jadi perbandingannya harus jelas, bukan perbandingannya naik motor sama zikir menghadap ke kiblat. Ini nggak ada urusan, nggak nyambung. Nah, jadi perbandingannya seperti itu kalau bandingkan. Mana lebih bagus? Zikir tidak pakai zikir enggak ngadep kiblat sama zikir ngadep kiblat. Bagi siapa dulu? Lah kalau orang lagi nyopir ke arah timur ya bagus bagi dia, mah nggak bisa ngadep ke kiblat. Kiblatnya ke arah kendaraannya. Tapi kalau Anda nganggur di rumah sendiri di musola, malah balik, itu aneh. Anda di masjid ngadepnya ke arah timur, itu aneh. Tapi tetap dapat pahala. Tapi ingat martabat zikir adalah bersuci, menghadap ke kiblat, menutup aurat. Anda nggak nutup aurat pun juga sah kok berzikir. Cuman masalah keutamaan saja. Cuman karena bicara keutamaan, jangan orang dijadikan satu martabat, nanti malah nggak berzikir. Suatu martabat Anda menginginkan orang murid-murid Anda nomor satu semuanya. Awas, kalau zikir harus punya wudu, harus menghadap ke kiblat. Kalau enggak, jangan, tidak boleh. Itu aturan yang saya buat, yang ikut sama saya. Nggak zikir nanti. Jadi yang mudah saja, yang bisa menghadap kiblat silahkan menghadap kiblat. Kalau memang mampu lakukan, kalau tidak Allah Maha tahu karena ada uzur. Kemudian khususnya wanita haid, jangan gara-gara haid tidak berzikir, tetap berzikir, justru harus diperbanyak. Kenapa? Anda banyak bolong, sholat sudah enggak. Sholat enggak kan? Sholat enggak. Sudah gitu mau enggak bangun malam. Tahajud oke lah enggak. Tapi jangan sampai enggak bangun malam. Inilah kelemahan wanita, itu kelemahan pemahaman wanita. Tapi ini harus cerdas semuanya. Anda kalau dalam keadaan haid nggak boleh sholat tahajud. Sholat ya nggak boh. Tapi hendaknya Anda tetap bangun malam. Kan Allah menyeru hal min mustaghfirin. Siapa yang minta ampun? Minta ampun nggak pakai sholat bisa kok. Ini jangan gara-gara haid libur seperti itu tuh. Kalau sudah haid libur sudah nggak tahajud, hilang tahajud. Memang nggak tahajud tapi bangun malam tetap plus pahalanya, buatin kopi suami, bangunin anak-anaknya, nungguin sambil zikir, pahalanya sama. Jangan libur bu, paham enggak? Angkat tangan yang masih suka liburan tuh.
Nanti doain biar tobat ya. Karena bangun malam itu penting sekali, membiasakan. Apalagi yang haidnya 14 hari, nanti giliran suci bangun malam jadi berat lagi, kayak mulai lagi. Keutamaan di tengah malam itu bukan hanya melakukan sholat, tapi ingat kepada Allah, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah biarpun dalam keadaan haid untuk berzikir tengah malam. Wallahu a'lam bishawab.